Kita masih membahas tentang fikih jenazah seperti yang telah kita sampaikan pada saat yang lalu, pertemuan terakhir kita, yaitu membahas tentang fikih sholat jenazah. Maka setelah jenazah disolatkan, tibalah waktunya. Yang kita bahas malam ini adalah dafnul mayyit, yaitu fikih menguburkan jenazah. Jadi malam ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menguburkan mayat. Kemudian termasuk diantaranya adalah apa saja yang disunahkan ketika sedang menguburkan mayat, adakah bacaan-bacaan khusus dan lain sebagainya. Sehingga sekali lagi malam ini kita akan membahas fikih menguburkan mayat. Beliau mengatakan, wa yusannu an yu'makal qabru wa an yuwassa'u wa an yulhada lahu fihi. Disunahkan mendalamkan galian kubur serta meluaskannya dan membuat liang lahat di dalam liang kubur. Jadi ada pertama, kalau kita menguburkan mayat maka usahakan cukup dalam menggalinya. Jangan sampai terlalu dangkal sehingga kemudian ketika menimbulkan bau maka kemudian mengganggu orang. Kalau ditanya misalnya, berapa ukuran kedalaman kuburan? Atau berapa sih seharusnya luasnya kuburan? Maka jawabannya tidak ada keterangan atau patokan khusus, baik dalamnya kuburan ataupun luasnya kuburan. Lalu para ulama mengatakan, adapun kedalaman kuburan, maka diperkirakan bahwa kedalaman itu ketika diletakkan jenazah atau mayat di dalam kuburan lalu ditimbun dengan tanah, itu tidak akan tercium baunya ketika jasad itu membusuk. Itu ukurannya. Dan yang kedua, diperkirakan ketika jenazah diletakkan di dalam kuburan, maka kuburan tersebut ketika diuruk dengan tanah tidak akan bisa dibongkar oleh binatang buas atau yang semisal. Jadi binatang buas kesulitan untuk membongkarnya, karena mayat itu juga punya kehormatan. Maka dari itu kita katakan bahwasanya tidak ada ukuran yang ditentukan oleh Nabi SAW tentang dalamnya kuburan, tetapi paling tidak bagaimana supaya mayat itu ketika ditanam kemudian jasad itu berubah, maka baunya tidak sampai keluar. Dan sekiranya kuburan tersebut tidak bisa dibongkar oleh binatang-binatang buas atau yang semisalnya. Jadi kalau misalkan kedalaman itu cukup dengan 1,5 meter, maka itulah yang bagus. Ya. Atau mungkin tambah sedikit atau kurang sedikit, maka itulah yang dianjurkan. Adapun berapa ukuran luas daripada kuburan, panjangnya berapa, lebarnya berapa, sama. Ini tidak ada ukuran yang pasti. Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah memberikan ukuran ketetapan berapa-berapanya. Yang penting bagaimana supaya liang kubur itu cukup untuk meletakkan satu jasad. Kemudian orang yang meletakkan pun juga tidak kesulitan ketika menurunkan jenazah. Ya mungkin kira-kira 1 meter kali 2 meter dirasa itu sudah cukup, maka itulah yang dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kuburan itu ketika digali, kan biasa kita gali mungkin 1 kali 2 meter. Maka sebelah baratnya, ya, arah baratnya itu digali lagi, apa istilahnya, dikeruk bahasa kita, dikeruk bagian barat, itu namanya liang lahat. Itulah untuk menempatkan jenazah. Jadi tidak hanya
persegi 4 saja, tapi di bagian baratnya itu dikeruk lagi. Itu namanya liang lahat. Jadi liang lahat itu bukan kuburan itu, tapi rongga yang ada di arah kiblat. Itu namanya lahat. Kemudian beliau mengatakan, wa huwa an yuhfara fi qa'il qabri hufratan fi janibihi ila jihatil qiblah. Maksud daripada liang lahat adalah yaitu digali lagi atau dikeruk dari dasar kuburan itu satu kerukan di sisi arah kiblat. Jadi kadang-kadang kita jumpai itu sangat sedikit sekali, sehingga tidak cukup untuk meletakkan si mayat, tapi dikeruk agak banyak lagi. Itu kalau memungkinkan. Tapi kadang-kadang kita jumpai tanah itu strukturnya terlalu rapuh, seperti tanah yang berpasir, itu tidak mungkin dikeruk ya bagian baratnya sehingga dikhawatirkan nanti ambles. Maka ada cara yang kedua, fa in ta'adzdzara lahdu fala ba'sa bisyaqqi wa huwa an yuhfara lil mayyiti fi wastil qabri. Kalau tidak memungkinkan dibuat liang lahat ya, yakni galian lagi di arah kiblat untuk meletakkan mayatnya, maka kalau tidak memungkinkan cara ini, maka dibuat cara yang kedua, yaitu syak. Apa itu syak? Digali lagi dari kuburan itu dasarnya, di tengahnya dikeruk. Jadi kalau liang lahat itu letak mayatnya adalah di arah kiblat, itu yang dikeruk. Kalau tidak memungkinkan, maka kuburan itu pas di tengahnya dikeruk. Jadi seperti sungai gitu di tengah. Lalu diletakkan di situ mayat, ditutup sesuatu, baru kemudian diuruk. Ini biasanya kalau tanah itu strukturnya yaitu banyak pasirnya. Ketika dibuat galian liang lahat, dia akan ambruk, maka dibuatlah yaitu liang tengah yang dinamakan syak. Tetapi beliau mengatakan lakinnil lahdu afdalu, tetapi menggunakan cara liang lahat itu lebih utama. Kenapa demikian? Karena sabda Rasulullah SAW, al-lahdu lana wa syakku li ghairina. Rasulullah pernah mengatakan liang lahat untuk kita kaum muslimin, sedangkan liang tengah itu adalah untuk selain kita. Jadi para ulama mengatakan kalau bisa pakai liang lahat itu lebih afdal. Tapi kalau nggak bisa ya terpaksa pakai liang tengah, namanya syak. Jadi dikeruk tengahnya. Dan ini juga berkaitan dengan sebuah peristiwa pada zaman wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Para sahabat Nabi itu sempat terdiam ketika hendak menguburkan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak menemukan kesepakatan cara menguburkan Nabi SAW. Maka mereka berdiskusi lalu tidak menemukan satu cara, pakai liang lahat atau liang syak. Maka kemudian mereka sepakat, ayo kita masing-masing istikharah. Jadi para sahabat Nabi istikharah, minta petunjuk kepada Allah mana yang lebih baik buat Rasulullah, pakai liang lahat atau liang syak. Lalu kemudian apa? Kemudian mereka mengirim utusan untuk memanggil 2 orang, penggali kubur dengan cara liang lahat, yang kedua penggali kubur dengan cara liang tengah. Mereka mengatakan setelah kita istikharah, maka kita kirim utusan kepada 2 orang penggali kubur, cara pertama, cara kedua, mana yang datang lebih duluan, maka itulah yang dipakai cara untuk menguburkan Nabi. Ternyata yang datang duluan adalah penggali kubur dengan cara liang lahat. Maka Rasulullah dikuburkan dengan pakai cara yang biasa dipakai oleh kaum muslimin, yaitu menggunakan liang lahat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan wa yudha'ul mayyitu fi lahdihi ala shiqqihil aymani mustaqbilal qiblah. Mayat kalau sudah siap ya, sudah disolatkan, sudah dibawa ke kuburan, kemudian kuburan sudah digali, kemudian liang lahatnya sudah dikeruk juga, maka mayat diletakkan di liang lahat miring ke kanan menghadap kiblat. Berarti kepala di mana? Utara atau selatan? Utara ya, di sana.
Kepala di sana menghadap ke barat. Ada sunnah yang tidak disebutkan di sini, disebutkan oleh para ulama, termasuk sunnah ketika memasukkan mayat ke kuburan itu dimasukkan dari arah kakinya kuburan. Ini mungkin kadang-kadang kurang diperhatikan ya. Meskipun ini sunnah, tapi ini diajarkan oleh Nabi SAW dan itu berpahala. Jadi meletakkan mayat ke dalam kuburan itu tidak sembarang. Ada caranya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana memasukkan mayat ke dalam liang kubur itu caranya dari arah kakinya kuburan. Kaki kuburan di arah mana berarti? Utara atau selatan? Selatan. Jadi memasukkan pelan-pelan. Jadi kepala dulu masuk, kepala mayat. Masukkan pelan-pelan, kemudian masuk ke liang kubur. Dan kalau dipakai cara seperti ini ternyata lebih mudah daripada memasukkan mayat langsung dari tengah. Ya. Jadi kalau misalkan dari tengah itu perlu banyak orang dibawa untuk menerima karena berat biasanya. Tapi kalau dengan cara bertahap dari arah kaki kuburan sehingga kepala dulu yang masuk, di bawah 2 orang sudah cukup. Di bawah yang di dalam liang kubur itu 2 orang sudah cukup. Dan itu lebih mudah masukkannya pelan-pelan. Ya, sehingga tidak ada kekhawatiran untuk jatuh, tidak ada. Tapi kadang-kadang kalau dari tengah langsung ternyata yang di bawah tidak kuat, jatuh. Atau mungkin yang di atas tidak ada pegangan akhirnya jatuh. Dan itu pernah terjadi. Jadi yang lebih baik adalah ketika menurunkan mayat ke dalam liang kubur itu kepala mayat didahulukan dari arah kaki kuburan. Pelan-pelan. Kenapa demikian? Karena di sana ada sebuah hadis dari Ishaq, beliau mengatakan ausal harithu an yusalliya alaihi Abdullah ibnu Yazid fa shalla alaihi thumma adkhalahul qabra min qibali rijlail qabri wa qala hadza minas sunnah. Jadi Abdullah ibnu Yazid, beliau ini ketika menyolati jenazahnya Al Harith, setelah nyolati dia ikut menguburkan, lalu dia memasukkan jenazah Al Harith ini, yaitu dengan cara memasukkan kepala dulu pelan-pelan dari arah kakinya kuburan. Sudah diletakkan, sudah dikuburkan, lalu dia mengatakan, ini Abdullah bin Yazid ini mengatakan, ini termasuk sunnah Rasulullah SAW. Dan hadis ini riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh para pakar hadis. Kemudian ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Di antara sunnah ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur juga dan belum disebutkan dalam kitab ini adalah ketika memasukkan jenazah ke liang kubur itu membaca doa. Di antaranya yang diajarkan Nabi adalah Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, lalu dimasukkan. Ada riwayat yang lain yaitu Bismillah wa ala millati Rasulillah. Jadi ada beda millah dengan sunnah yang maknanya sama. Jadi bismillah wa ala millati Rasulillah atau bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Itu termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam beberapa riwayat seperti yang disebutkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Kemudian berikutnya wa tusattu fathatul lahdi bil labini wat-tin thumma yuhalu alaihi turabu wa yurfa'ul qabru 'anil ardi qadra shibrin musannaman ay ala hayatis sinam. Setelah diletakkan di arah kiblat, di sisi kiblatnya kuburan, kemudian ditutup liang lahat itu. Jadi kalau mayat sudah diletakkan di sisi kiblatnya kuburan, itu biasa kalau kita ditutup apa? Papan, ya. Apakah harus papan? Jawabannya tidak. Di sini disebutkan ditutup mayat di liang lahat itu dengan bata, atau dengan tanah yang padat, ditata seperti kita membuat dinding gitu, atau ditata supaya sampai menutup semua jasad, kemudian baru diuruk tanah. Kalau kita kan pakai kayu itu, ya. Jadi kalau ada bata tidak masalah,
atau batako supaya lebih cepat misalnya karena lebih besar, atau mungkin bata ringan, tidak masalah ya. Jadi tidak harus kayu pun juga boleh. Tapi kalau yang lain, yang penting ini maksudnya adalah, tujuannya adalah untuk menghalangi mayat terkena urukan tanah langsung ya, ini maksudnya. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, setelah itu diuruk dengan tanah, dan terakhir adalah dibuat bagaimana kuburan itu menjadi satu gundukan, seperti gambarannya adalah ponok onta ya, menggunduk itu. Artinya apa? Dikembalikan tanah galian itu ke tempat semula, maka pasti ada lebihnya. Lebihnya itu kira-kira sejengkal, dan dibuat menggunduk ya seperti kuburan pada umumnya. Artinya apa? Artinya memang demikianlah yang diajarkan oleh Nabi. Sisa tanah galian itu dikembalikan ke tempat semula, menggunduk, bukan dijadikan bentuk-bentuk tertentu. Misalnya dibentuk persegi empat, enggak. Tidak demikian. Atau dibuat seperti yang di Mesir itu? Piramida, enggak, bukan begitu. Ya. Maka yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu adalah dikembalikan tanah yang digali tadi ke tempat asal, lalu kemudian dibuat menggunduk kayak seperti kuburan biasanya. Karena apa? Karena di sana ada sebuah hadits li thubuti dzalika fi sifati qabrin nabi wa sahibaihi. Karena hal itu telah ada keterangannya tentang bagaimana sih bentuk kuburan Nabi dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Itu disebutkan bahwa keduanya atau ketiga kuburan tersebut, kuburan Nabi, Abu Bakar dan Umar, itu bentuknya adalah menggunduk, bukan dijadikan seperti piramida, bukan dibentuk seperti segi empat, tidak, tetapi dijadikan menggunduk. Kemudian kenapa demikian? Liyu'lama annahu qabrun fala yuhanu. Hal itu supaya orang tahu bahwa ini adalah kuburan, sehingga tidak boleh dihinakan. Jadi para ulama mengatakan kuburan itu juga punya kehormatan, tapi juga tidak boleh berlebihan. Di antara kehormatan kuburan itu adalah tidak boleh diinjak-injak, tidak boleh diduduki, apalagi kemudian dibuangi kotoran, tidak boleh. Itu kehormatan mayat. Tapi juga tidak boleh berlebihan. Membangun kuburan termasuk berlebihan, ada larangannya ya. Apalagi kasih lampu, nanti ada keterangannya, tidak boleh semuanya. Tapi kalau ngasih lampu untuk jalannya, untuk pagarnya, supaya orang bisa lewat dengan baik, tidak tersesat atau tidak nabrak, boleh. Tapi ngasih lampu untuk kuburan yang ada mayatnya, ini yang tidak boleh. Nanti akan ada pembahasannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan lagi, sebelumnya ada pula sunnah yang lain yang disebutkan oleh para ulama, yaitu ketika kita ikut menguburkan mayat dan kita tidak bisa ikut serta menguruk secara langsung, kan terbatas itu orangnya. Jadi ketika mengurukkan tanah ke kuburan itu biasanya terbatas orangnya. Karena apa? Karena ya mungkin padat, tidak bisa semua orang mendekat ke kuburan, atau mungkin harus pakai alatnya terbatas. Maka para ulama mengatakan salah satu sunnah bagi orang yang hadir menguburkan jenazah dan dia tidak sempat mengurukkan tanah yang banyak ke kuburan, maka dianjurkan atau disunnahkan yaitu memasukkan tanah 3 kali genggaman tangan. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin thumma atal mayyita fahatha alaihi min qibali ra'sihi thalathan. Rawahu Ibnu Majah bisanadin sahih. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat jenazah, kemudian mendatangi mayat di kuburan, yaitu menguburkan. Lalu Rasulullah SAW menggenggam tanah, lalu dimasukkan ke kuburan di arah kepalanya mayat selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Maka ini para ulama mengatakan bahwasanya ini termasuk sunnah Rasul,
Dan orang yang melakukan demikian itu sama persis dengan orang yang betul-betul ikut menguruk tanah meskipun dikit. Pahalanya luar biasa seperti ini. Nah, kemudian ikhwan fiddin azakumullah. Wala ba'sa bi wad'i ahjarin aw ghairiha ala atrafihi li bayani hududihi wa ma'rifatihi. Boleh-boleh saja meletakkan batu atau yang semisalnya, yaitu di penghujung kuburannya untuk menjelaskan inilah batas kuburan, atau ini untuk mengenal ini kuburan si fulan. Apa artinya? Tanda. Kalau kita batu nisan, ya, maka jawabannya boleh dipakai batu nisan atau apapun tanda untuk menerangkan ini adalah kuburan si fulan. Untuk mengetahui bahwasanya orang itu supaya tahu ini ada kuburan, ada mayatnya, jangan diinjak. Makanya kalau kita sedang menguburkan mayat, kadang-kadang kita ini lelah, kemudian kita duduk, main duduk aja di batu nisannya kuburan. Nah, ini tidak boleh. Karena biasanya batu nisan itu diletakkan di arah kepalanya. Kita tidak boleh duduk di situ. Kalau mau duduk agak minggir, jangan sampai di atas kuburan yang ada mayatnya. Di area kuburan boleh, sebagaimana Rasul nanti akan ada keterangannya. Pernah duduk sambil menunggu proses penguburan di area kuburan, tapi bukan di atas kuburan yang ada mayatnya. Itu boleh. Nah, beliau mengatakan bahwasanya meletakkan tanda seperti batu nisan itu boleh, dan sebagian para ulama mengatakan itu termasuk sunnah. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW pernah ketika wafat sahabatnya Utsman ibn Maz'un. Utsman ibn Maz'un ini seorang sahabat yang sangat bersemangat beribadah, bersemangat sekali beribadah. Ketika dia tahu bahwasanya Rasulullah itu kalau sholat malam itu lama sekali, sholat malam lama. Kalau kita sholat malam lama atau sebentar? Sebentar, ya paling sekian menit. Rasulullah itu kalau sholat malam lama sekali. Pernah satu rakaat itu dibaca Al-Baqarah tuntas, tambah Ali Imran, tambah satu lagi surat panjang lagi, satu rakaat. Ya, sampai Aisyah itu mengatakan Rasulullah itu kalau sholat malam lama sampai kakinya bengkak. Ada yang menerjemahkan bukan bengkak tapi kesemutan. Ya, perbedaan perbedaan terjemah ini tidak masalah. Yang penting lama sekali kalau Rasul sholat. Nah, ketika Utsman ibn Maz'un tahu Rasulullah ini sholatnya lama sekali, ibadahnya khusyuk, maka dia merasa sedikit sekali ibadahnya, maka dia bertekad untuk mengebiri dirinya sendiri. Mau ngebiri, tahu ngebiri ya? Dipotong sehingga tidak punya syahwat. Datang kepada Rasulullah, minta izin, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk mengebiri. Maka Rasulullah radda ala Utsman ibn Maz'un. Maka Rasulullah menolak permintaan izin Utsman ibn Maz'un. Para sahabat mengatakan, andaikan Rasulullah mengizinkan Utsman ibn Maz'un untuk mengebiri sehingga tidak punya syahwat lalu untuk ibadah terus, maka kami pun akan melakukan sama dengan Utsman bin Maz'un. Nah, ini semangatnya luar biasa. Tapi karena itu tidak boleh, tetap tidak boleh. Dilarang oleh Rasulullah. Ketika meninggal dunia Utsman bin Maz'un, maka Rasulullah SAW ikut menguburkannya. Dan setelah dikubur tuntas, Rasulullah menyari atau memerintahkan sahabatnya untuk nyari batu yang besar. Dapat besar, kemudian diangkat tidak kuat, maka Rasulullah yang angkat dengan tangannya. Rasulullah punya kekuatan lebih daripada manusia biasa. Dalam hadis Muslim itu disebutkan, u'tiya sallallahu alaihi wasallam quwwatu 30 rajulan. Nabi Muhammad itu dianugerahkan kekuatan 30 laki-laki. Ya, makanya termasuk keistimewaan Nabi, kekhususan hukum Nabi itu boleh menikah lebih dari 4. Di antaranya alasannya ini. Di antara alasannya. Nah, ketika Rasulullah mengangkat
batu yang besar diletakkan di kuburannya Utsman bin Maz'un di bagian kepalanya. Lalu kemudian ditanya oleh para sahabat Nabi, "Wahai Rasulullah, untuk apa ini?" Rasulullah mengatakan, "Li ata'allamu qabra sahibi wa udfinu ilaihi min ahli." Jadi manfaatnya dua. Batu yang diletakkan di atas kuburan ini agar supaya aku mengetahui di mana kuburan saudaraku ini. Ini satu manfaatnya. Yang kedua, agar keluarga yang meninggal dunia bisa dikubur di dekatnya atau di sisinya. Jadi boleh dikubur di sisi. Jadi kalau kita misalkan orang tua kita meninggal dunia, kita cari kerabat daripada orang tua kita lalu kita kuburkan di dekatnya. Ini ada sunnahnya. Ya. Tapi itu kalau ada tempatnya. Tapi kalau sudah penuh ya sudah, tidak usah pilih-pilih mana yang kosong kan gitu. Tapi kalau memang ada di samping saudara-saudaranya ini masih kosong, silakan dikubur di sana, karena Nabi tujuan meletakkan tanda batu di atas kuburan itu untuk mengubur kerabatnya di situ dan untuk mengetahui ini kuburan siapa. Itu faedahnya tanda kuburan. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa yahrumul bina ala al-kubur wa tajsisuha wal julusu 'alaiha kama yukrahul kitabatu 'alaiha illa biqadril hajati lil i'lam. Diharamkan membangun bangunan di atas kuburan, mengecatnya dan duduk di atas kuburan. 3 hal. Yang pertama, membangun bangunan di atas kuburan, kemudian mengecat kuburan, yang ketiga, duduk di atasnya. Membangun bangunan di atas kuburan ini termasuk sikap berlebih-lebihan. Mengecat kuburan juga termasuk sifat berlebih-lebihan. Sedangkan menduduki kuburan ini tidak menghormati kuburan. Jadi Islam sudah menata, ada hal yang dilarang, ada yang dibolehkan. Ada penghormatan diperintahkan, ada yang berlebihan dilarang. Termasuk yang dilarang bahkan diharamkan di sini adalah membangun bangunan di atas kuburan. Bangunan apa? Bangunan apapun. Di sini mutlak. Entah mungkin bangunan pondasi, entah bangunan pagar, entah bangunan gedung, entah bangunan kubah dan lain sebagainya. Ini semuanya telah diharamkan. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya orang membangun kuburan itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya, dibangun kuburan itu tanah milik sendiri. Jadi membangun kuburan di tanah milik sendiri, ya, ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, membangun kuburan di tanah wakaf milik kaum muslimin. Adapun yang pertama, maka sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh, karena itu milik sendiri. Jadi nggak sampai haram, karena larangannya memang ada, tapi karena milik sendiri maka ini paling tidak makruh. Pendapat yang lain mengatakan tetap haram, karena larangannya mutlak, nggak ada perincian. Jangan membangun di atas kuburan. Rasul tidak mengatakan kecuali tanah milik sendiri, enggak. Larangannya mutlak dan tidak ada satupun pengecualian, ya, tidak ada satupun pengecualian. Meskipun orang itu adalah orang saleh, orang alim, siapapun, maka tidak ada pengecualian, dilarang membangun bangunan di atas kuburan. Bahkan para ulama mengatakan kalau bangunan kuburan itu dibangun kuburan itu di tanah kaum muslimin, tanah wakaf, maka hukumnya haram, sepakat para ulama dari semua madhab. Madhab Syafi'i mengharamkan bangun kuburan di kuburan umum, tidak boleh, itu bukan haknya. Karena kalau kita membangun kuburan di kuburan umum, itu mendolimi orang lain tidak dapat tempat karena terlalu lebar bangunan itu. Atau paling tidak apa, kita mengambil hak yang bukan milik kita. Lalu yang kedua disebutkan oleh para ulama itu termasuk israf.
berlebihan, membuang-buang harta, untuk apa juga? Yang ketiga disebutkan oleh sebagian para ulama, itu nanti akan mengarah kepada apa? Bentuk pengagungan, pengkultusan kuburan. Apalagi kalau besar, apalagi kalau bagus, orang akan melihat, oh ini kok beda sendiri. Akhirnya mereka menganggap, oh ini ada kelebihannya, oh doa di sana mustajab, oh kemudian ini wali Allah dan lain sebagainya. Padahal tidak pernah ada perlakuan khusus kepada orang-orang yang paling mulia sekalipun, Rasulullah dan para sahabatnya. Kita tahu sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya, kuburannya bagaimana? Biasa, nggak ada bangunannya. Dan memang itulah wasiat Rasulullah SAW. Kemudian para ulama mengatakan, dan kemungkinan yang berikutnya, orang membangun kuburan itu untuk berbangga-bangga, ya, berbangga-bangga dengan kuburan yang megah. Maka ini semua para ulama mengatakan hukumnya haram, ya. Jadi kalau tujuannya berbangga-bangga, nih kuburan kakek saya besar, megah dan semisalnya, ini berbangga-bangga dalam Islam tidak boleh, dan itu hukumnya haram, dan tidak ada pengecualian sama sekali. Rasulullah tidak pernah mengatakan kecuali kuburannya ustadz, kiai, tidak ada. Jadi membangun kuburan itu adalah termasuk yang dilarang, sebagaimana di dalam hadis yang akan kita sebutkan, mengecat kuburan juga dilarang dan hukumnya haram, duduk di atas kuburan juga haram. Kama yukrahul kitabatu alaihi, demikian pula makruh hukumnya memberi tulisan di atas kuburan. Memberi tulisan di atas kuburan, para ulama mengatakan bahwasanya ada beda pendapat. Sebagian para ulama mengatakan haram memberikan tulisan di atas kuburan, kecuali apabila ada kebutuhan yang mendesak. Misalnya kuburan terlalu banyak, tandanya hampir sama semua, kalau tidak dikasih nama orang keliru atau hilang, tidak ketahuan kuburan bapaknya mana, kuburan ibunya mana, maka para ulama memberikan pengecualian, kecuali kalau ada kebutuhan mendesak hanya untuk mengetahui ini kuburan siapa, silahkan dikasih tulisan sebagai pertanda ini kuburan si fulan, ini kuburan orang tua, ini kuburan nenek dan lain sebagainya. Dan tidak boleh lebih daripada itu, sekedar untuk memberi tanda dan tidak keliru. Tidak perlu ditulis macam-macam, tidak perlu ditulis ini kuburan fulan bin fulan, kemudian anaknya ditulis semua, lima-limanya, tidak usah. Cukup ditulis nama penghuni kubur ini siapa, ya. Tidak perlu ditambahi, apalagi ditambahi kata mutiara, syair, tidak perlu, tidak boleh. Dan ini termasuk sikap berlebihan yang dilarang di dalam agama Islam. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya beliau mengatakan li hadits Jabir radhiyallahu anhu, hal ini didasari oleh hadis dari Jabir, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru, Rasulullah melarang mengecat kuburan. Wa an yuq'ada alaihi, Nabi juga melarang duduk di atas kuburan. Wa an yubna alaihi, dan Nabi melarang membangun bangunan di atas kuburan. Zadat Tirmidzi wa an yuktaba alaiha. Lalu dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan, Nabi juga melarang menulis di atas kuburan, kecuali ketika ada kebutuhan mendesak. Kalau nggak ditulis nama, misalnya hilang kuburannya, maka baru boleh. Tapi selain itu selebihnya tetap tidak boleh lagi. Beliau mengatakan lagi, li'anna hadza min wasaili syirki wa ta'alluqi bil adrihati wa hadza mimma yaghtarru bihil juhal wa yata'allaquna bihi. Kenapa enggak boleh? Tadi dikatakan bahwasanya apa? Bahwasanya membangun di atas kuburan, kemudian memberi tulisan, duduk di atas kuburan, ya, mengecat kuburan, ini termasuk sarana menuju kesyirikan. Dan kemudian orang akan terpaut hatinya kepada kuburan keramat. Jadi ada istilah kuburan keramat akhirnya. Padahal dalam Islam itu tidak ada yang namanya kuburan keramat, ya. Tidak ada istilah dalam Islam kuburan keramat. Semua kuburan sama.
Tidak ada kuburan keramat. Itu hanya klaim saja. Ada orang berdoa kemudian kebetulan dikabulkan. Ya mungkin saja bukan karena di kuburan itu. Karena memang apa? Karena memang Allah telah mentakdirkan demikian, dia dapat. Karena ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang ditentukan oleh Allah untukmu pasti kena. Dan apa yang tidak ditentukan oleh Allah untukmu tidak akan dapat meskipun dekat. Jadi itu hanya klaim. Dan buktinya banyak orang ke sana, ke tempat yang dianggap kuburan keramat, ya tetap saja kondisinya nggak berubah. Ada orang mengklaim kalau misalkan datang ke kuburan yang dibangun megah, kemudian minta di sana 70 hajat pasti dikabulkan. Ada yang mengatakan demikian. Kalau kuburan si A, fulan. Tapi ternyata kemudian kita lihat di situ banyak orang miskin juga, padahal sering ke situ. Yang jaga juga nggak kaya-kaya. Padahal apa? Padahal dia setiap hari bisa berdoa minta kaya. Katanya 70 kebutuhan dikabulkan kalau doa di situ. Maka ini asumsi saja. Tidak ada istilah kuburan keramat. Makanya para ulama mengatakan haram hukumnya membangun kuburan dengan apapun bangunannya. Dan itu para ulama mengatakan yang pertama adalah itu sarana kepada kesyirikan, pengkultusan kuburan, kemudian mendolimi orang lain sehingga sempit kuburannya, kemudian membuang-buang harta, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu akan tertipu orang-orang awam yang akhirnya mereka hatinya menjadi terpaut dengan kuburan-kuburan keramat. Ya, hati manusia terutama orang-orang awam ketika melihat kuburan megah, apalagi dikasih warna-warni, apalagi dikasih lampu-lampu dan semisalnya, maka orang awam akan melihat, wah ini kuburan orang hebat ini. Pasti akan dikabulkan kalau doa. Akhirnya hatinya terpaut kepada kuburan, kemudian usaha sendiri tidak maksimal. Terpautnya kepada kuburan, senangnya ke kuburan, kemudian minta-minta di sana, usahanya nggak maksimal, dia sendiri tidak berusaha dan beramal. Karena hatinya dipautkan kepada kuburan yang dianggap keramat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beliau mengatakan lagi, wa yahrumu aidan israjul kuburi ai idha'atiha lima fihi minat tasyabbuhi bil kufari wa idha'atil mali wa bina'il masajidi 'alaiha wassalati 'indaha wa ilaiha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-yahuda wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Diharamkan juga memberikan lampu-lampu di kuburan dan memberikan pencahayaan-pencahayaan. Ya. Kenapa demikian? Karena ini adalah sikap tasyabbuh, meniru-niru orang-orang kafir. Jadi ini kebiasaan orang kafir dulu. Sebelum ditiru oleh orang Islam, memberikan lampu penerangan kepada kuburan, ya, itu termasuk kebiasaan orang-orang kafir. Lalu orang Islam melihat, oh ini kayaknya bagus, ditiru. Maka tidak boleh kita meniru. Rasulullah mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka dia termasuk mereka. Jadi memberikan lampu-lampu di atas kuburan itu enggak ada faedah. Kecuali tadi kita katakan mungkin untuk pagarnya supaya ketahuan ini batas kuburan, mungkin untuk jalan setapaknya supaya orang jalan tidak nabrak dan semisalnya, baru boleh. Tapi kalau di masing-masing kuburan dipasang lampu, maka ini meniru orang-orang kafir. Dan kalau kita lihat apa sih manfaatnya? Apakah orang mati di kuburan butuh penerangan seperti ini? Tidak, dia berada di alam kubur, alamnya berbeda. Bergantung kepada iman dan amalnya, apakah dia mendapatkan nikmat atau siksa. Bergantung kepada amal dan imannya. Jadi tenang saja, meskipun kuburannya itu gelap, tidak pakai lampu, kalau dia memang orang baik, orang saleh, orang beriman, pasti mendapatkan nikmat kubur. Ya. Tapi kalau orang itu tidak baik, tidak saleh, tidak beriman, maka dia dapat siksa kubur. Meskipun dikasih penerangan lampu yang seterang mungkin, tetap diadab dalam kuburnya. Jadi kalau kita tanyakan untuk apa lampu di atas kuburan atau di dalam kuburan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Mayat tidak akan mengambil manfaat dari terangnya kuburan. Kemudian juga dikasih cat.
di warna-warna, di keramik dan sebagainya. Untuk apa? Karena hidupnya sudah di alam kubur, bukan di dunia. Nah, kemudian beliau mengatakan lagi, itu juga termasuk menyia-nyiakan harta. Juga termasuk diharamkan adalah membangun masjid di atas kuburan. Nah, ini juga termasuk dilarang dalam sebuah hadis. Nahan Nabi SAW an yubna alal qabri. Nabi SAW melarang membangun bangunan di atas bangunan apapun, termasuk masjid. Jadi para ulama mengatakan kalau mau bangun masjid itu bedakan dengan kuburan. Rasulullah SAW ketika membangun Masjid Nabawi, ya, di tanah di tengah kota Madinah sekarang itu, dulu itu ada sebagian tempat, di tempat itu ada kuburannya kaum musyrikin. Maka Rasulullah menggali kuburan tersebut, dipindahkan ke tempat yang lain, baru dibangun. Nah, demikian pula sekarang kalau kita mau membangun masjid, di situ ada kuburan, ya dipindah dulu kuburannya. Dan kalau kita ada yang meninggal dunia, jangan dikubur di masjid. Karena apa? Karena akhirnya nanti masjid jadi kuburan, kuburan jadi masjid. Padahal dalam Islam harus dibedakan antara kuburan dengan masjid. Nah, kemudian hal ini dikatakan di situ, demikian pula diharamkan sholat di kuburan, kecuali satu sholat kemarin kita sebutkan. Rasulullah melarang sholat di kuburan, kecuali satu sholat yang boleh dilakukan di kuburan. Apa itu? Sholat jenazah bagi orang yang ketinggalan sholat jenazah pada waktunya. Rasulullah pernah pagi hari melihat salah satu sahabat yang nggak hadir, ditanya mana si fulan. Para sahabat mengatakan sudah meninggal wahai Rasulullah malam hari dan kami segera kuburkan, kami tidak memberitahu engkau takut mengganggu. Maka Rasulullah bertanya, di mana kuburannya? Ditunjukkan, kemudian Rasulullah sholat jenazah di kuburan tersebut. Jadi hanya satu sholat yang dibolehkan di kuburan, yaitu bagi orang yang ketinggalan sholat jenazah pada waktunya. Adapun sholat yang lain dihukumi haram, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat di kuburan. Bahkan Rasulullah mengatakan al-ardu kulluha masjidun illal maqbaratu wal hammam. Rasulullah pernah mengatakan semua belahan bumi ini bisa dipakai sholat, ya, tempat sujud, masjid tempat sujud, kecuali dua tempat. Apa itu? Kuburan dan tempat mandi. Itu tidak boleh pakai sholat. Tempat mandi, orang membuka aurat, bukan tempat sholat, tidak layak untuk pakai sholat. Kemudian kuburan, tidak layak untuk tempat sholat. Dan itu nanti akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan mengarah kepada pengkultusan kuburan dan yang semisalnya. Kemudian, ikhwan fiddin azakumullah, wa yahrumu atau wa ilaiha, demikian pula sholat menghadap kuburan secara langsung. Sholat menghadap kuburan secara langsung, ini tidak boleh. Rasulullah melarang sholat, ya ini apa? Naha Rasulullah as-salatu ilaiha. Rasulullah melarang sholat menghadap kuburan. Jadi kalau di depan ada kuburan harus ada penghalang, dinding lah, jalan lah dan semisalnya. Tidak boleh menghadap langsung kuburan. Makanya para ulama memberikan catatan, kadang-kadang kalau sholat jenazah itu digelar di masjid dan waktunya adalah setelah sholat fardu langsung, ya, itu jangan sampai ketika sholat fardu jenazah ada di depan, ya, sehingga orang-orang yang sholat fardu misalnya zuhur itu menghadap ke jenazah. Ini tidak boleh. Loh, kenapa tidak boleh? Alasannya karena sholat menghadap kuburan saja nggak boleh, apalagi sholat menghadap penghuninya kubur, lebih nggak boleh lagi, ya. Lalu terus bagaimana kalau misalkan pengumuman sholat jenazah setelah sholat zuhur langsung? Jenazah kan sudah didatangkan, letakkan jangan kelihatan kalau bisa. Mungkin di balik ada ruangan khusus di dalam, atau mungkin taruh di belakang, atau ditaruh di samping. Jangan sampai sholat fardu zuhur misalnya menghadap kuburan langsung atau menghadap jenazahnya. Kecuali kalau sholat jenazah memang menyolati jenazah, menghadap jenazah dan menghadap kiblat, itu lain lagi. Tapi kalau sholat fardu sebisa mungkin jenazah tidak diletakkan di depan ketika sholat fardu. Nah, kemudian kaum muslimin, Rasulullah mengatakan
La'anallahu al-yahuda wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mana mereka menjadikan kuburan para nabi mereka tempat-tempat salat, tempat ibadah. Jadi ini kebiasaan orang Yahudi Nasrani, kalau tokoh mereka meninggal dunia, di situ dibangun tempat ibadah. Nah, orang Islam tidak boleh demikian. Tempat ibadah murni untuk ibadah, bukan tujuannya mengagungkan mayat. Ya, bukan untuk mengenang orang mati. Masjid itu, masjid wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Masjid hanya milik Allah, jangan berdoa kepada selain Allah sama sekali. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa yahrumu aidan israjul qabri wa yahrumu ihanatuha bil masyi 'alaiha wa wat'iha bin ni'ali awil julusi 'alaiha wa ghairi dzalik. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatahriku thiyabahu fatakhlusu ila jildihi khairun min an yajlisa ala qabrin walinahi sallallahu alaihi wasallam anil wat'i alal kubur. Diharamkan juga menghinakan kuburan, meremehkan atau menghinakan kuburan dengan cara apa? Dengan cara menginjak-injak kuburan dengan alas kaki mereka, atau duduk di atas kuburan dan yang semisalnya. Misalnya kuburan dijadikan tempat main bola anak-anak, tidak boleh. Ya, apalagi di situ mengenai kuburan yang ada mayatnya. Jadi kuburan memiliki kehormatan. Beliau mengatakan juga, hal itu didasari oleh hadis Abu Hurairah. Beliau mengatakan Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang itu duduk di atas bara api, lalu bara api itu membakar bajunya dan mengenai kulitnya, itu masih lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Dan Rasulullah SAW melarang untuk menginjak-injak kuburan. Jadi ada larangannya, ini termasuk menghinakan kuburan. Makanya para ulama juga mengatakan, ketika ditanya, boleh nggak menggali kubur? Jadi ada orang pengen menggali kuburan orang tuanya, boleh nggak kira-kira? Jawabannya, hukum asalnya tidak boleh digali, kecuali kalau ada tujuan atau kemaslahatan yang besar, baru boleh. Sekedar digali tanpa ada alasan apa-apa, haram hukumnya. Kenapa demikian? Menghinakan mayat. Tapi kalau ada tujuan, contohnya tujuannya misalnya ternyata orang itu meninggal dunia, ya, sudah dikuburkan, lalu kemudian diketahui ada saksi-saksi, oh ini ada indikasi dibunuh, lalu kemudian digali untuk diotopsi, diperiksa lagi dan sebagainya, maka ini boleh. Atau misalnya digali karena apa? Pindah, mungkin karena terlalu padat, penuh, sehingga harus dipindah, seperti yang ada di Mekah itu, Mekah Madinah itu kalau tidak salah 4 tahun sekali itu dipindah. 4 tahun sekali, setiap 4 tahun itu diperiksa, dipindah untuk dijadikan kuburan baru lagi karena sangat padat. Nah, ini boleh. Tapi kalau tanpa ada alasan dan kemaslahatan, maka menggali kubur itu termasuk diharamkan, karena itu termasuk menghinakan mayat atau kuburan. Kemudian beliau mengatakan, wa yustahabbu 'indal faraghi minad dafni ad-du'a'u lil mayyit li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana idza faragha min dafnil mayyiti waqafa alaihi wa qala astaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al. Dan dianjurkan setelah selesai menguburkan mayat untuk berdoa bagi mayat. Jadi ini dianjurkan bagi kita yang sudah selesai menguburkan, itu dianjurkan mendoakan mayat, ya. Dan di sini para ulama mengatakan tidak harus bareng-bareng, boleh masing-masing. Bagaimana demikian? Di sini ada keterangan, maka sesungguhnya Rasulullah SAW kalau sudah selesai menguburkan mayat, dia akan mengatakan, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit. Wahai kaum muslimin, mintakan ampunan buat saudaramu ini dan mintakan kepada Allah kebenaran dalam menjawab pertanyaan malaikat di alam kuburnya. Jadi orang mati itu, kata Rasulullah, fa innahul ana yusal, karena orang ini yang dikubur sekarang ini
akan ditanya. Pertanyaannya 3, man rabbuka, wa madinuka, wa man nabiyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, apalagi yang ketiga, siapa nabimu. Ingat, jawabannya itu tidak tergantung kepada kepandaian bahasa Arab. Tidak. Ya. Tidak bergantung kepada kemahiran baca kitab, tidak. Tapi bergantung jawabannya itu kepada iman dan amal solehnya. Kalau imannya bagus, amal soleh bagus, lancar menjawab meskipun tidak bisa bahasa Arab, aman. Ya, meskipun nggak bisa bahasa Arab, aman. Tapi kalau dia tidak beriman, imannya buruk, amal solehnya 0 atau buruk juga, meskipun dia pandai bahasa Arab, meskipun pandai baca kitab, maka dia tidak akan bisa menjawab. Termasuk diantaranya orang-orang munafik. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawabnya ha. Itu aja, dalam hadis demikian. Ditanya lagi siapa nabimu, ha. Apa agamamu, ha. Dia mengatakan sami'tun nasa yaquluna syai'an fakultuhu. Duduk di dunia aku mendengar orang mengatakan begini-begini, aku ikuti. Maka sekarang tidak bisa menjawab. Oleh karena itu, perbaiki iman dan amal salih. Memperbaiki iman dengan cara belajar agama, memperbanyak amal saleh dengan tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka niscaya nanti akan bisa menjawab. Nah, Rasulullah karena cintanya kepada umat Islam, maka ketika setelah menguburkan siapapun mayat dari kaum muslimin, maka Rasulullah sempat mengingatkan kepada orang yang hadir dengan kalimat istaghfiru li akhikum was'alu lahu tatsbit. Mintakan ampunan kepada Allah untuk saudaramu ini dan mohonkan kepada Allah kebenaran ketika menjawab pertanyaan malaikat di alam kuburnya, karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa amma qiraatul fatihati aw syai'in minal qur'ani 'indal qabri fa innahu bid'atun munkaratun li'annahu lam yaf'alhu nabi sallallahu alaihi wasallam wala sahabatuhul kiram. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna wa waraddun. Adapun membaca surat Al-Fatihah atau surat-surat yang lain dari Al-Qur'an di kuburan, maka itu termasuk perkara baru dalam agama yang mungkar, tidak ada dasarnya, karena juga tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika menguburkan mayat sahabatnya, tidak pernah membaca ayat ini dan itu, dan juga tidak dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya yang mulia. Sementara Nabi sendiri mengatakan dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fawarat. Barang siapa beramal suatu amalan tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan kepada kita sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi, asri'u bil janazah. Segerakan urusan jenazah. Apa yang disegerakan? Semua berkaitan jenazah, dari awal sampai akhir. Dari awal ketika memandikan sampai menguburkan tuntas, disegerakan kalau bisa. Sehingga apapun perkara yang membuat lambat, lama pengurusannya, maka itu dihindarkan. Bahkan para ulama ketika ditanya, boleh enggak menyempatkan ketika menguburkan mayat, setelah mengubur kita panggil penceramah lalu ceramah agama. Ceramah agama setelah menguburkan mayat. Boleh nggak kira-kira? Kalau sekedar mengingatkan seperti ini, kalimat, 2 kalimat, beberapa kalimat singkat, ya, mengingatkan kaum muslimin agar mendoakan mayat atau menyampaikan pesan dari ahli mayit, bahwasanya ini ada ahli warisnya, barang siapa yang punya tanggungan silakan dihubungi ini, ya boleh-boleh. Tapi kalau ceramah agama sampai setengah jam, 40 menit, maka ini tidak diperkenankan karena itu akan membuat lama pengurusan jenazah. Padahal Nabi SAW sendiri memerintahkan supaya mempercepat urusan jenazah dari sejak awal pengurusan jenazah sampai akhir. Makanya sampai sholat jenazah itu nggak ada rukuk dan sujudnya. Kenapa? Ini diantara hikmahnya. Karena apa? Karena kalau ada rukuk sujud, nanti akan ada baca surat setelah Al-Fatihah. Akhirnya lama sholatnya.
Tidak ada lama-lama dalam sholat, sehingga cukup 4 kali takbir seperti yang kita sebutkan dahulu. Kemudian ada Al-Fatihah, suratnya cukup, tidak pakai surat yang lain. Kemudian salawat atas Nabi, kemudian doa, kemudian takbir keempat, salam, selesai. Segera dibawa ke kuburan. Dan Rasulullah pernah mengatakan, fa in takun salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilai. Kalau jenazahnya baik, berarti engkau mempercepat jenazah dapat kebaikan. Tapi kalau jenazahnya tidak baik, maka berarti engkau mempercepat meletakkan beban kalian dari pundak kalian. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, inilah apa yang bisa kita sampaikan tentang fikih menguburkan mayat, dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali tentang hal-hal yang berkaitan dengan takziah. Itu ada hukum sendiri nanti insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kembali, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal.